ucapan selamat kepada Pak Setia Novanto yang telah menjadi Ketua DPR. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Pak Kristiadi, saya coba menghitung ya peta politik di parlemen. Ada Demokrat ya, yang mungkin dianggap sebagai posisinya seksi sekarang ini. Jangan lupa P3 juga nanti akan ada pemilihan ketua umum yang baru. Dan juga PAN. Kira-kira PAN ini akan nempel Demokrat atau unsur keiparan itu, kebesanan itu akan tetap melekat, atau kira-kira punya sikap politik berbeda di parlemen seperti apa? Kalau menurut saya pakem politik itu ikatan darah, ikatan saudara itu kalah dengan kepentingan. Jadi kalau kepentingan misalnya tentu Pak Hatta Rajasa juga memang mempunyai kepentingan untuk memang lebih bermanfaat untuk rakyat dan untuk dianya bersama-sama Pak Jokowi, saya kira akan ke sana, dan itu sinyalnya sudah ketara sekali. Sinyal bahasa tubuh gesturnya Pak Hatta kalau ada capresnya bicara yang menggebu-gebu, dia seakan-akan sudah tobat wajahnya dia. Wah, apa ya? Atau menyesal atau bagaimana? Tapi seakan-akan kapan toh berhenti deh, presiden-presidennya ini berhenti dulu lah, seperti itu ya. Kira-kira bacaan saya seperti itu. Saya kira P3 juga sama, karena di kelompok Mas Romi ini ada tokoh-tokoh namanya Mas Suharto Monoarfa dan sebagainya, itu saya kira potensial sekali. Tapi untuk Demokrat saya tidak tahu ya, karena mungkin Ibu Mega itu juga sudah, saya kira yang paling banyak bergaul dengan Pak SBY antara Ibu Mega, sebab anak buahnya. Dan dia tahu persis bagaimana dia, dan saya kira juga mengalami sesuatu yang trauma, Pak Kris, kalau misalnya nih ya, kita ngutak-ngatik kabinet Jokowi. Kemudian Jokowi mengakomodir, melihat nanti posisi P3 pasca ketum yang baru, kemudian PAN juga misalnya ada perubahan angin, bisa nggak kira-kira koalisi Merah Putih yang didengung-dengungkan koalisi yang sangat solid itu bisa berubah total petanya? Begini, saya solid itu karena apa? Ya, solid itu karena kepentingan sesat menurut saya sekarang ini. Coba kalau dipikir kepanjang nanti, apa betul teman-teman PKS rela kalau dipilih oleh DPRD itu masih ada kesempatan untuk menjadi kepala daerah? Betul. Itu saja sudah bikin gundah juga seperti itu ya. Dan kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa sebetulnya ramuan-ramuan yang sudah terjadi sekarang ini sebetulnya bagi saya kok tidak terlalu risau ya, karena saya percaya bahwa Pak Jokowi itu punya ilmu namanya transparansi. Kalau dia sangat transparan, terbukti di Solo yang beliau juga seorang pengusaha mebel dan bisa sampai seperti itu tadi Mas Enrico menyebutkan, kurang 20% di sini, tapi transparan semua, tidak bisa dilawan. Dan sekarang ini di Indonesia ditransparankan saja semua. Rakyat akan tahu. Apalagi sudah ada embrio-embrio pendukung masyarakat melalui relawan dan melalui kelompok-kelompok pendamping dulu namanya pembangunan nasional, pembangunan PNPM itu banyak sekali. Sudah seperti itu. Jadi apakah pasti akan dapat dukungan masyarakat ketika transparansi itu dilakukan? Oh iya dong. Kalau transparan dan itu untuk rakyat itu adalah percaya betul ya toh, bahwa ini akan berguna, dan sampai sekarang Pak Jokowi masih dipercaya, menurut saya akan efektif sekali. Tapi Pak Kris, ketika koalisi Merah Putih masih ada dan masih eksis, bukan berarti mereka diam saja dong? Pasti mereka akan berbuat sesuatu. Tapi kalau kemudian terbukti tadi, contoh terakhir yang di DKI ini, ya juga tidak bisa apa-apa kan. Kalau memang Pak Jokowi, Mas Ahok, termasuk, you mau audit pajak saya, jangankan setahun setengah tahun, setiap hari Pak audit. Tapi saya juga menuntut semua dilakukan seperti saya, andaikan seperti itu. Dan semua program itu loh, ada program sekian, untuk ini sekian. You mau audit boleh, you mau akses itu boleh semua. Wah, bubar tuh kalau yang namanya bangsa orang-orang yang sekedar mau menjegal Pak Jokowi itu menurut saya. Bang Enrico, tidak semudah ini modal nih, modalitas utama, transparansi, dukungan rakyat. Tapi kan tidak cuma itu pelurunya. Banyak peluru yang harus disiapkan untuk menghadapi mitra kerja pemerintah yang ada di parlemen sana. Belum lagi manuver politik kepentingan koalisi Merah Putih yang bisa ditebak pasti akan menggoyang-goyang jalannya pemerintahan Jokowi JK. Peluru apa lagi? Ya sebenarnya kalau kita melihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kristiadi juga ya, bahwa kita sebenarnya tidak menginginkan hal yang seperti ini. Sesuatu hal yang bisa ditempuh dengan cara yang baik, yang smooth.
Tidak perlu harus dengan jalan yang demikian panjang. Tapi realitasnya Tetapi begini. kalau sampai realitasnya harus seperti itu, ya kami juga tentu harus siap. Karena kami sudah mengalami 10 tahun di luar dari pemerintahan. Jadi hal ini hal yang buat PDI Perjuangan sendiri, hal-hal yang biasa saja. Jadi tapi kan tidak beda membuat pola kita pikir menjadi oposisi dengan pemerintah sekarang ini kan harus dirubah. sebenarnya apa fungsi daripada legislatif? Sebenarnya kan mengawasi. Nah, kalau kita mengawasi untuk kebaikan, tadi sudah secara transparan, apa yang menjadi satu masalah? Apalagi kalau Pak Joko juga bilang bahwa kemenangan saya dan Pak Yusuf Kalla adalah untuk memenangkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati. Itu penting. Dan sekali lagi, yang memilih semua kami di legislatif itu adalah rakyat. Harapannya besar sekali. Dan mereka melihat tontonan yang seperti ini. Mereka melihat semua. Nah, ini mereka kan menilai. Nah, kalau ini proses ini berjalan seperti ini terus-menerus, maka rakyat akan berpihak dengan semakin banyak Pak Kristiadi yang akan berpihak kepada Pak Jokowi. Kalau tadinya 53, nanti jadi 80 atau bahkan lebih. Kalau jegalan goyangan itu terus terjadi, Anda berharap rakyat berkumpul turun membentuk parlemen jalanan? Sebenarnya kan tidak ada hal seperti itu harus berjalan sebenarnya. Tapi kan stempel tetap harus dari parlemen kan untuk pemerintah menjalankan program itu. Tapi ingat, sistem kita adalah sistem presidensi. Iya, betul. Itu kuncinya. Betul. Sebenarnya. Jadi sekali lagi, sebenarnya proses-proses ini kami tentunya berharap dengan segala kerendahan hati. Tidak perlu sebenarnya proses ini berjalan demikian alotnya. Bisa dibicarakan dengan hati yang tenang, kepala yang dingin, kemudian kita bisa selesaikan, kita bisa berbagi di DPR ini untuk saling mengawasi. Karena pada dasarnya kami, walaupun berbeda partai, sangat cair komunikasinya. Tetapi itu tadi Pak, dibatasi oleh keputusan-keputusan dari masing-masing. PDP nggak ngerasa dikeroyok borongan nih? Untuk kami? Iya. Untuk yang apa ini? Ya waktu di pimpinan DPR, kemudian seolah-olah ditinggal sendiri gitu. Ya, memang itu kenyataan yang ada. Sudah dijalani. Tapi saya kira kalau unsur-unsur ini ya sebetulnya memang ada di dalam PDIP. Terus PDIP itu kalau menangnya terlalu banyak malah tidak dikdaya. Tapi kalau sangat kalah malah dikdaya. Nah sekarang ini menang masih diperlukan sesuatu yang bisa membuat ingat kembali bahwa saya sebetulnya saya ini menang tetap berjuang untuk rakyat. Jadi harus dianiayai dulu nih. Iya, ini kan iya benar kan. Ini dekat sekali dengan sejarah PDIP kan? Iya benar dong. Kalau kemenangannya besar malah berbahaya. Tapi kalau menang setengah dianiaya tambah sakti dan nanti. masih tetap dianiaya, Pak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.